أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan seputar hukum al-wajib, kita merujuk tadi, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hukum yang kedua, al-mandub. Sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukum apa ini, Hasan? Yang kita bahas ini sekarang hukum-hukum apa? Kemarin membahas tentang wajib, sekarang membahas tentang al-mandub. Ini masuk kategori hukum apa? Indak taklifiyah. Nah, hukum taklifiyah. Hukum yang kedua yaitu al-mandub. Qala rahimahullah, wal mandubu lughatan al-mad'un. Al-mandub secara bahasa maknanya al-mad'un, yang dipanggil, dari kata an-nadb, yang bermakna ad-du'a, panggilan. Jadi al-mandub berarti yang dipanggil. Nah, dari makna secara bahasa ini, akhwani fillah, nanti akan kita ketahui hubungannya dengan makna secara istilah. Qal wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam, yaitu apa saja yang pembuat syariat ini memerintahkannya, tapi tidak dalam bentuk perintah yang sifatnya harus. Atau dengan kata lain, ya, apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dalam bentuk perintah yang bukan merupakan keharusan. Nah, demikian pula dari makna bahasa al-mad'u yang dipanggil. Ya, berarti ini kita dipanggil untuk melakukannya tapi tidak harus. Ini maksudnya. Jadi al-mandub adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya, tapi tidak dalam bentuk keharusan. Contohnya karrawatibi, seperti ya ibadah-ibadah sholat rawatib. Sholat rawatib diseru untuk dilakukan, tapi tidak diharuskan. Qala rahimahullah, fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari'u al-muharram wal makruh wal mubah. Keluar dari perkataan kita ma amara bihi syari'. Sekarang Syekh Ibnu Utsaimin akan menjelaskan tentang makna definisi yang beliau datangkan tersebut. Dari perkataan ma amara bihi syari', ini dikeluarkan hukum-hukum yang lain, yaitu al-muharram wal makruh wal mubah. Kenapa? Karena muharram tidak diperintahkan tapi dilarang. Wal makruh juga demikian, tidak diperintahkan tapi dilarang, walaupun pelarangannya tidak harus, ya, tidak dalam bentuk keharusan. Wal mubah ini tidak ada perintah, tidak ada pula larangan, tapi seseorang boleh memilih antara melakukan atau tidak.
Jadi dari perkataan Syekh ma amara bihi syari' keluar 3 hukum tersebut. Yang tersisa dari 3 hukum ini apa? Selain mandub, wajib. Karena wajib juga perkara yang diperintahkan. Tapi perbedaannya antara mandub dengan wajib adalah dengan perkataan berikutnya. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam, tidak dalam bentuk keharusan, yaitu al-wajib. Ya, wajib keluar dari definisi ini. Kenapa? Karena wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat, tapi dalam bentuk apa? Bentuk keharusan. Ya, harus dikerjakan. Ini pengertiannya, diingat-ingat. Ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Kemudian Syekh mengatakan wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Hukumnya adalah bahwasanya mandub itu diberi pahala orang yang melakukannya. Imtithalan, ini juga sama dengan pembahasan yang lalu pada perkara wajib, bahwasanya yang diberi pahala adalah orang-orang yang melakukan perkara tersebut imtithalan, sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Kalau dia melakukannya ya tidak dalam bentuk penunaian perintah Allah, tanpa ada niatan, tanpa ada keikhlasan serta pengikutan terhadap sunnah Rasulullah, ya tidak akan mendapatkan pahala. Contohnya ikhwanifillah, mandi. Baik, seorang pada hari Jumat mandi. Baik, ini contoh untuk yang wajib kemarin. Mandi, dia pertama mandi biasa, hanya untuk menyegarkan, walaupun pada hari Jumat ya tidak mendapatkan pahala mandi Jumat, padahal mandi Jumat diperintahkan. Untuk contoh yang sunnah misalnya, jadi ibadah-ibadah sunnah yang seseorang akan mendapatkan pahala ketika melakukannya sebagai bentuk penunaian perintah Allah, tapi tidak mendapatkan pahala ketika tidak dibangun di atas hal ini. Misalnya apa? Seorang membersihkan giginya, membersihkan giginya, bersiwak. Seorang hanya melakukan itu sebagai suatu kebiasaan. Ini dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika dia melakukan itu sebagai bentuk imtithal, untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sangat dianjurkan untuk bersiwak, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi yang mendapatkan pahala ketika dia melakukannya imtithalan, yaitu ikhlas dan benar. Wala yu'aqabu tarikuhu, akan tetapi ya tidak akan dihukum orang yang meninggalkannya. Seorang meninggalkan bersiwak tidak dihukum, tidak berdosa. Seorang meninggalkan sholat sunnat rawatib, ini juga tidak berdosa, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab meninggalkan perkara-perkara yang mandub tadi. Ini dari sisi hukum. Jadi kalau ditanya sekarang perbedaan antara mandub dan wajib, dari sisi hukumnya bagaimana? Nah, kalau wajib orang yang meninggalkannya maka dia berdosa dan pantas untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan
mandub ini tidak berdosa dan tidak dikenai hukuman. Qala rahimahullah wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Mandub juga dinamakan dengan penamaan yang lain, yang dinamakan dengan sunnah, juga dinamakan dengan masnun yang disunnahkan, juga dinamakan dengan mustahabban, mustahab yang dicintai untuk dilakukan, wa naflan, dan juga dinamakan dengan nafil, nafilah. Baik, nafilah yaitu suatu tambahan. Karena memang perkara mandub adalah tambahan atas ibadah-ibadah sunnah. Ini semua ikhwanillah menurut pendapat yang rajih, yaitu pendapat jumhur ulama, sama dengan istilah mandub. Terkhusus mengenai sunnah, penggunaan kata sunnah di sini ikhwanillah menurut istilah ulama usul, walaupun dari sisi syarak, secara penggunaan umum dalam syariat kita, sunnah tidak hanya sekedar ini. Bahkan sunnah itu mencakup semua jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mencakup yang wajib, yang mustahab, semuanya. Namun sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah menurut istilah para fuqaha dan para usuliyun. Paham? Jadi jangan sampai rancu bagi kita ketika kita mendengar perkataan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Padahal sekarang kita mempelajari sunnah itu sesuatu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini pentingnya meletakkan istilah pada tempatnya masing-masing. Paham? Istilah sunnah yang sekarang digunakan adalah istilah sunnah menurut ulama-ulama usul atau menurut para fuqaha, bahwasanya sunnah mereka maknakan yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan tidak dihukum karenanya. Tapi sunnah dalam istilah syarak, dalam istilah syariat Islam secara umum, ini mencakup semua jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang wajib untuk kita ikuti. Jadi mengikuti sunnah menurut istilah ini, yaitu istilah syariat Islam secara umum, wajib hukumnya. Paham? Sedangkan sunnah yang merupakan sinonim dari kata mandub, ini adalah sunnah menurut istilah ahli usul. Ketika ditanyakan hukumnya sunnah, menurut usul kalau ditinggalkan tidak mengapa. Oleh karena itulah pada sebagian ulama ikhwanillah, mereka dalam menggunakan istilah sunnah ini lebih berhati-hati. Ada yang sampai-sampai tidak berani untuk mengatakan suatu ibadah itu sunnah kecuali yang memang jelas-jelas datang dalam hadis. Adapun apabila itu hasil dari ijtihad, maka tidak boleh dikatakan sunnah. Sehingga dibedakan antara sunnah dengan mandub. Namun wallahu ta'ala dalam masalah ini, pendapat jumhur ulama yang lebih kuat kekhawatiran yaitu sama saja. Yang namanya istilah tidak perlu kita perselisihkan. Istilah sunnah, masnun, mustahab dan nafil, ini semuanya bermakna dengan bermakna sama dengan istilah mandub. Sekarang al-mandub atau sunnah atau mustahab atau nafil ini ikhwanillah yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama
al-mandub yang diberi nama dengan as-sunnah al-mu'akkadah, yaitu suatu sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sunnah yang Rasulullah SAW senantiasa menjaganya, tidak meninggalkannya kecuali pada keadaan-keadaan tertentu saja. Contohnya seperti sholat witir. Bahkan kalau sholat witir, Rasulullah tidak meninggalkannya baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadir. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan khusus bagi ahli Al-Quran, autiru ya ahli Al-Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Al-Quran. Maka ini juga nasihat bagi kita semua ya, yang menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai dalam malam-malamnya ini terlepas dari witir. Ya, maka dijaga. Kita para penuntut ilmu yang juga berusaha menghafalkan Al-Quran seayat demi seayat, jangan sampai terlewatkan witir. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat keras dalam bermasalah witir. Siapa saja meninggalkan witir tidak diterima persaksiannya. Ini menurut Imam Ahmad. Walaupun secara hukum syar'i yang rajih diterima selama dia adil dan muslim. Namun untuk menunjukkan betapa ditekankannya sholat witir, sampai-sampai Rasulullah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak mampu bangun di akhir malam, ya witirnya di awal. Sebagaimana wasiat beliau kepada Abi Hurairah. Karena Abi Hurairah orang yang belajar sampai larut. Ya, beliau sibuk dengan ilmu. Diperintahkan oleh Rasulullah, diwasiatkan an utira qabla an anam, kata Abu Hurairah. Aku diwasiatkan untuk witir sebelum aku tidur. Tapi kalau yang mampu untuk bangun di akhir malam, terlebih lagi kita ada azan awal, ikhwani fillah, ya jazakallahu khairan al-muadzin, maka jangan sampai kita tidak bangun. Baik, jangan sampai kita tidak bangun. Ini sudah merupakan bentuk ta'awun yang besar. Ada azan sehingga syaitan lari terbirit-birit, ini saatnya bangun untuk melakukan witir. Kalau memang sulit yang demikian itu, ya jangan sampai terlewatkan sebelum tidur melakukan witir, sholat witir. Nah, sunnah yang sifatnya muakkadah ini apabila ditinggalkan yulan, orang yang tidak berdosa tapi dicela. Ini sunnah muakkadah. Yang meninggalkannya tidak berdosa tapi dicela, ada celaan baginya. Kenapa? Karena begitu kuatnya kesunahan perkara tersebut, begitu dicintainya perkara tadi, sehingga seorang muslim kalau meremehkan, ditinggalkan hal itu sia-sia demi kesalahan, maka dicela. Juga di antara yang sangat ditekankan adalah rakaatul fajr, 2 rakaat salat fajar, ya 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga jangan sampai ketinggalan. Ya jangan sampai seorang talibul ilmi yang ketinggalan dari 2 rakaat qabliyah subuh. Maka bercepat-cepat. Ya subuh ini ya salat yang sangat agung, yang merupakan pembeda antara munafik dan mukmin. Baik, juga pahalanya begitu besar. Kalau salat sunnahnya saja, 2 salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, rakaatul fajri khairan minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ini yang sunnah saja, apalagi salat subuhnya. Apalagi salat subuhnya. Maka jangan sampai terlewatkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya sebelum adzan subuh sudah bersiap-siap. Jangan sampai
azan subuh masih ya baru pada bangun. Nah, 2 rakaat subuh dijaga. Kalau sampai terlambat, jangan sampai dia tidak mengqadhanya. Diqadha. Yang sunnah-sunnah muakkadah seperti ini, kalau dia terlewatkan dikarenakan suatu halangan, maka diqadha. Misalnya terlewatkan 2 rakaat qabliyah subuh, ya, ada hajat di kamar mandi sampai imam sudah mulai sholat, belum sempat sholat 2 rakaat, ya, diqadha nanti setelah masuk waktu duha. Ini yang paling bagus cara mengqadhanya, sebagaimana dibimbingkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun seandainya dia khawatir nanti kelupaan sehabis zikir, ya, setelah salat subuh, boleh dia mengqadha 2 rakaat qabliyah subuh tersebut. Akan tapi yang lebih bagus adalah mengqadhanya setelah masuk waktu duha. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu yang dinamakan dengan apa, Arif? Sunnah muakkadah. Hukumnya seorang tidak berdosa ketika meninggalkannya, tapi apa? Hukumnya ketika meninggalkan dicela. Nah, dalil bahwasanya yang meninggalkan sunnah muakkadah ini dicela, ikhwani fillah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As tentang salat witir. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah bin Amr, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fatara." Wahai Abdullah bin Amr, jangan kamu seperti fulan. Dulu dia melakukan salat malam kemudian meninggalkannya. Ini celaan. Walaupun salat malam, salat witir itu adalah salat sunnah, tapi yang meninggalkannya dicela. Rasulullah mencela. Jangan kau seperti fulan, jangan seperti dia. Dulu salat malam, sekarang tidak. Ini konteks yang seperti ini bentuknya celaan. Terlebih lagi seorang talibul ilmi, seorang penghafal Al-Quran, maka jangan sampai dia terlewatkan dari salat witir ini. Nah, apalagi di waktu-waktu seperti kata akhir seorang untuk berdoa, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang penuh dengan berkah. Jenis yang kedua, as-sunnah ghair muakkadah, maka disebut dengan sunnah az-zaidah atau an-nafilah. Ini sunnah ya, Rasulullah banyak melakukannya tapi tidak menjaga terus-menerus. Dalam artian tidak sekuat pada salat-salat atau pada ibadah yang masuk pada kategori sunnah muakkadah. Misalnya salat-salat sunnah, ya, sebelum maghrib, salat sunnah sebelum isya, ini masuk kategori yang kedua. Hukumnya bagi yang meninggalkan tidak mengapa, tidak pula dicela. Tidak mengapa dan tidak pula dicela. Kemudian yang ketiga, yang dinamakan dengan sunnah al-jibiliyah, yaitu suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sesuai dengan adat kebiasaan kabilah beliau, lingkungan beliau, atau yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan beliau Sallallahu alaihi wasallam, seperti ya dalam berpakaian, ya dalam perbuatan yang bukan merupakan ibadah secara zatnya. Seperti misalnya Rasulullah memakai imamah, ya, ini memang saat itu merupakan adat Arab. Jadi seorang
ketika melakukannya hanya sekedar melakukan saja tidak mendapatkan pahala. Namun ketika melakukannya karena kecintaan kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi ini. Paham? Jadi yang mendapatkan pahala dari sisi dia melakukannya karena cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga mengikuti perbuatan beliau tersebut. Ini 3 macam hukum mandub sebagai faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Abdul Wahab Asy-Syamili hafizahullah ta'ala. Tayyib, ingat-ingat. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu